Selamat sore, Mas. Sore. Apa benar ini dengan Mas Nugi? Betul. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andre Maulana dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sesuai jadwal yang sudah ditentukan, hari ini saya akan bertemu dengan klien yaitu Mas Nugi. Benar? Iya, betul. Jadi, gimana nih kabarnya hari ini, Mas Nugi? Kabar saya kurang baik, kurang tidur, kurang makan, kurang motivasi juga. Aduh, berat ya Mas ya? Sangat berat. Lumayan berat nih hari-hari ini. Jadi, oh ya, sebelumnya menurut data yang sudah saya terima, Mas Nugi itu sedang kuliah sekarang. Betul, saya kuliah semester 5, sedang banyak praktek, banyak tugas, sedang berat-beratnya pokoknya. Aduh, lumayan ya Mas ya, semester 5 sih ya, lumayan semester 5 lagi banyak-banyak tugasnya. Iya, betul. Yang pertama, building rapport. Konselor menyampaikan struktur dan proses konseling serta hal administratif seperti jadwal, biaya, dan partisipasi. Dalam video ini, konselor melakukannya sesaat setelah perkenalan berlangsung. Lalu, konselor menciptakan suasana yang dapat membuat klien merasa nyaman untuk berbagi pemikiran dan perasaan. Bisa dilihat dalam video ini, konselor mencoba berusaha membangun suasana nyaman dan menyatakan atau menanyakan kabar dan keseharian daripada klien tersebut. Lalu, yang terakhir, mengeksplorasi isu-isu klien dan mulai menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh klien. Konselor dalam video ini menanyakan kebenaran data dan permasalahan yang dihadapi oleh klien, seperti apakah benar yang bersangkutan sedang menjalani kuliah dan lain sebagainya. Apa nih Mas yang mau disampaikan hari ini gitu, apa gitu? Ya, tadi kan saya kuliah di semester 5 ya, udah banyak tugas, praktek dan lain-lain gitu. Ditambah saya kerja juga, Mas. Iya, Mas Nugi kerja. iya betul. Kerja berangkat pagi, pulang malam. Nah, di malam itu saya langsung kuliah sampai hampir larut malam gitu. Terus setelah itu saya harus mengerjakan tugas juga sampai pagi lagi. Di pagi saya cuma tidur berapa jam gitu, belum harus makan dulu. Setelah itu siap-siap berangkat kerja lagi, Mas. Jadi saya lumayan berat lah gitu. Oh, jadi Mas Nugi ini kuliah sambil kerja gitu. Iya, betul. Berarti berat banget ya. Iya. Apalagi semester 5 Semester sekarang 5. gitu. Betul. Banyak praktek ya Mas ya. Ada praktek, kadang kuliahnya nggak malam, kadang pagi saya kuliahnya, kadang siang. Saya sempat terpikir tuh buat ngorbanin salah satu. Saya harus milih kerja atau kuliah, tapi kalau saya milih kerja, saya udah semester 5 udah tanggung kan. Dan juga kalau saya milih kerja, kalau saya milih kuliah ya nggak kerja, mau mengorbankan pekerjaan saya, justru saya bisa kuliah itu karena saya bekerja. Gitu. Ya. Kalau saya tidak bekerja, saya Belum bisa kuliah. nggak bisa kuliah. Iya. Lalu apakah sebelum bertemu dengan saya sudah pernah bercerita ke siapa atau ke keluarga gitu? Ya, pernah ke keluarga juga. Kalau keluarga sih nyerahin ke saya juga mau pilih kuliah atau mau pilih dua-duanya. Kalau ke temen ya mereka nggak bisa ngerasain gitu. Mereka cuma bilang ya syukuri aja, kan kamu udah punya pekerjaan yang enak nih. Terus kamu juga diberi kesempatan buat kuliah, udah enak gitu ya. Mereka nggak bisa ngerasain apa yang saya rasakan gitu. Ya sih, kadang emang orang-orang tuh nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain gitu ya Mas. Iya betul. Selain itu juga kan nggak ada waktu buat main gitu. Kan saya juga sebenarnya dulu punya cita-cita tuh pengen keliling Papua. Boleh. Dari kecil. Sekarang saya punya ketakutan tuh, saya takut impian saya dari kecil nggak bisa terwujud tuh, Mas. Gara-gara ini. Ya, gara-gara semua ini lingkaran setan ini. Oh iya.
Tapi sebelumnya udah pernah jalan-jalan kemana gitu Mas buat Ya bilangin stres ini? ya sebelum bekerja sih pernah, tapi nggak ke jauh-jauh gitu, paling ke Bandung itu tempat paling dekat. Iya. Lalu selain itu yang Mas rasakan akhir-akhir ini apa? Karena kurang tidur, kurang makan juga. Yang pertama berat badan turun sih yang pasti. Terus sering sakit kepala, sering sesak napas juga itu. Oh, kesehatan terganggu Ya, juga ya terganggu, gitu ya. Pola makan, Iya betul. pola tidur. Ya tidur ya seperti itu. Kalau ada tugas paling tidur cuma berapa jam tuh, nggak 1 jam, 2 jam, 3 jam, cuma segitu doang. Berarti masalah kebingungan antara keputusan kuliah ambil kerja juga ngaruh ke kesehatan gitu Iya ya. betul, itu juga kan jadi apa ya, buat saya kalau libur juga nggak bisa tidur gitu, bisa mikirin itu. Walaupun ada waktu buat tidur juga, Iya. bisa buat tidur. Iya. Kalau kerja libur berarti ngerjain tugas kayak gitu. Ngerjain tugas praktek, kelompok juga kan, so banyak kelompok semester 5 tuh. Berat sih emang ya Mas ya, semester 5. Lalu ada tahap working. Yang pertama, konselor menggunakan empati yang akurat, yaitu konselor mampu melihat dunia klien dari sudut pandang klien itu sendiri, serta mampu mengkomunikasikan hal itu kembali kepada klien. Dalam video ini, konselor berusaha memahami permasalahan yang dihadapi klien dan berusaha menempatkan posisinya sebagai klien. Selanjutnya ada mengarahkan, yaitu keterampilan konselor mengarahkan dan persuasif berupa tanggapan, lalu menyatakan kembali konfrontasi dan interpretasi. Pada hal ini, konselor melakukan beberapa parafrasing dan memberikan tanggapan serta interpretasi terhadap klien dalam beberapa bagian dalam video ini. Lalu ada humor. Humor dapat menjadi alat klinis yang memiliki manfaat terapeutik jika digunakan pada waktu yang tepat dan tidak melecehkan seseorang atau orang lain. Humor yang dilakukan oleh konselor dalam video ini dapat dilihat pada saat melakukan lelucon atau hal yang membuat klien sedikit tertawa. Lalu ada pengungkapan diri. Konselor berbagi cerita mengenai hal kehidupannya di luar hubungan konseling yang dapat membantu membangun kepercayaan klien atau sesuai dengan kebutuhan klien. Dalam video ini, konselor menceritakan beberapa pengalaman yang berhubungan dengan permasalahan klien. Lalu mediasi, pemahaman komunikasi konselor dengan klien mengenai apa yang terjadi dalam konseling terkait perasaan, impresi, dan ekspektasi. Konselor memahami apa yang dimaksud klien dan juga memberikan solusinya. Lalu latihan, melakukan latihan terkait perilaku yang ingin dicapai, misalnya dengan latihan langsung, latihan membayangkan atau memberi PR di luar sesi. Di akhir sesi, konselor memberikan PR kepada klien yang bisa membantu mengenai masalahnya. Terakhir kontrak, yaitu membuat perjanjian dalam konseling seperti tujuan konseling, waktu konseling, dan lain sebagainya. Di awal video, konseling menjelaskan perjanjian yang dikonfirmasikan kepadanya bahwa hari ini ada janji bertemu dengan klien. Oh, jadi begitu, kayak sulit mengambil keputusan, jadi ngaruh ke kesehatan juga. Iya. Pola makan, olahraga juga kurang, kan kalau libur dipakai buat istirahat, buat ngerjain tugas itu. Olahraga kurang juga. emang berat sih ya, Iya. semester 5 Mas ya. Ya, Mas dulu gimana kuliahnya? Sambil kerja juga apa kuliah doang gitu? Oh, kalau saya sih kebetulan kuliah aja gitu, Kuliah Mas, aja. nggak sambil kerja gitu. Tapi emang agak berat sih. Iya, semester semester 5 tahu kan Iya, ya. iya, lumayan Semester semester 5. lima. Banyak praktek juga ya. Betul.
Jadi permasalahan Mas Nugi ini bingung nih milih antara kuliah sama kerja. Iya. Sama yang tadi tuh saya kan punya keinginan dari kecil tuh ingin keliling-keliling Papua. Tapi takutnya karena ini jadi nggak bisa gitu. Jadi sering kepikiran sih ya, lumayan. Berarti Itu juga ya. tapi dalam dalam hati yang paling kecil gitu Mas Nugi, Iya. pengennya kemana gitu? Mau kuliah kah atau kerja kah? Ya pengennya kuliah doang sih karena saya kurang mampu gitu ya. Jadi ya harus sambil kerja gitu. Inginnya sih saya kuliah, melanjutkan kuliah yang baik gitu. Jadi benang merahnya tuh bingung ambil keputusan aja gitu ya. Tapi efeknya nyampe ke kesehatan, terganggu. Kesehatan. Kalau Mas Andre sendiri pernah gak sih sulit mengambil keputusan gitu kayak saya gitu? Kalau saya sih ya pernah sih, semua orang pasti pernah kayaknya ya. Iya. Tapi keputusannya nggak berat-berat kayak Mas Nugi sekarang. Emang saya yakin sih keputusan berat sih ya antara pendidikan sama karir kayak gitu. Betul, Mas. Kalau dulu saya ngambil keputusan ya paling intinya sih saya yakin aja gitu Mas. Wah, pilihan saya bener nih, pilihan saya insya Allah nggak salah nih. Sama ya udah sih yakin aja gitu Mas, sama pilihan sendiri, percaya diri. Terus keluarga juga, faktor keluarga ngaruh juga ke pilihan kita. Atau Mas Andre punya impian sih yang dari kecil gitu, pengen apa yang ingin diwujudin di waktu sukses sekarang gitu, sukses nanti? Kalau keinginan sih banyak Mas ya sebenarnya iya banyak sih. banget nih, tiap orang keinginan pasti ada. Kalau dari kecil sih pengennya dulu pengen jadi pemain bola gitu Mas. Kayak lihat-lihat Bambang Pamungkas gitu main di timnas, kayak keren aja gitu. Dari di TV main bola. Cuma ya ngalir aja gitu jadinya kayak begini. Tapi selama kita mensyukurinya pasti kita bisa bahagia gitu dalam jalan ini. Lalu apa yang ingin ditanya lagi selain itu? Apa lagi ya? Mungkin itu aja sih sekarang mah, untuk saat ini. Jadi Belum ada lagi. bingung aja gitu ya. Bingung aja ambil keputusan. Stres gitu. Betul. Kesehatan terganggu. Oke, jadi sebelum sesi ini berakhir, saya akan memberikan PR buat Mas Nugi. Tapi tenang aja, PR-nya nggak bikin Mas stres, nggak bikin begadang, enggak. Santai-santai aja tesnya. Nanti saya langsung kirim ke email Mas Nugi aja ya. Baik. Berupa dokumen. Lalu Mas boleh langsung isi di situ. Baik. Nanti kirim langsung ke saya. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin cukup untuk saat ini. Oke, terima kasih Mas Nugi Ya. atas waktunya. Terima kasih Mas Andre. Nanti saya kabarin lagi untuk sesi selanjutnya. Baik. Ya, selamat sore Mas Nugi. Sore. Terakhir tahap terminasi, yaitu tidak berdiskusi tentang materi di akhir sesi, atau konselor dengan klien tidak berdiskusi tentang hal apapun di akhir sesi, lalu menjelaskan kepada klien bahwa waktu konseling pada sesi tersebut akan habis. Yang ketiga, membuat ringkasan mengenai pembicaraan yang terjadi selama sesi berlangsung. Dalam video ini, konselor menyimpulkan bahwa kegelisahan, stres yang dialami oleh klien disebabkan oleh kebingungan yang dialami oleh klien, yaitu memilih kuliah atau bekerja, yang membuatnya merasa stres, bingung, dan kesehatannya terganggu. Lalu membuat janji pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, memberikan PR atau tugas yang akan dikerjakan oleh klien di luar sesi konseling. Di akhir video atau dalam video ini, konselor memberikan PR atau tugas yang diberikan kepada klien melalui email pribadinya.